Dia memukulku, menamparku hingga hidungku berdarah. Mertuaku hanya tertawa, menganggapku wanita tak berguna. Mereka salah besar. Karena mereka tidak tahu, aku akan membuat mereka semua menyesal. Sebelum kita mulai lebih jauh, coba tulis di kolom komentar, sahabat teras berkisah mendengarkan dari kota mana saja ya? Pukul 1 dini hari. Seharusnya ini adalah waktu di mana nyamuk-nyamuk sedang asyik berpesta pora dan aku sedang terlelap, mengumpulkan energi untuk hidup yang entah kenapa terasa selalu berat. Tapi dini hari ini berbeda. Dinding kamar di rumah mewahku dikemang terasa dingin. Bukan karena AC, melainkan karena hawa mencekam yang tiba-tiba menyeruak, membekukan setiap jengkal keberanianku. Aku terbangun bukan karena mimpi buruk, melainkan karena tangan Lucky yang menyeretku dari tempat tidur. Tangannya mencengkeram pergelanganku, seolah aku hanyalah boneka kain yang bisa dia lempar kemanapun. Aku masih terhuyung-huyung, mencoba mencerna apa yang terjadi, ketika sebuah tamparan mendarat di wajahku. Tamparan itu, seperti palu godam, menghantam pipiku hingga terasa ke ulu hati. Aku memejamkan mata, merasakan cairan hangat mengalir dari hidungku. Darahku sendiri. Pergi sana, dasar wanita tak berguna. Suara Lucky menggelegar, memecah kesunyian malam. Aku masih di sana, mematung, menatapnya dengan tatapan kosong. Di ambang pintu, Bu Marni, ibunya, tersenyum sinis. Senyum itu terasa lebih dingin daripada tamparan Lucky. Rasanya seperti ada ribuan pisau kecil yang menusuk-nusuk hatiku, berpadu dengan rasa perih di wajah. Sudah, sana pergi, bikin jijik saja. Bu Marni tertawa kecil, seolah kejadian ini adalah pertunjukan komedi yang paling menghibur. Aku berbalik dan berlari. Kakiku terasa berat, namun aku tidak peduli. Aku hanya ingin lari sejauh mungkin dari neraka ini. Aku keluar dari rumah, tidak peduli dengan piyama tipis yang kupakai. Jalanan dikemang sepi, hanya ada lampu-lampu jalan yang setia menemani. Aku terus berlari, air mata bercampur dengan darah yang masih mengalir dari hidungku. Di pikiranku, kata-kata Lucky dan Bu Marni terus terngiang. Wanita tak berguna. Dasar miskin. Kamu itu cuma parasit. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Tiba-tiba, pandanganku mengabur. Kakiku lemas, dan aku jatuh. Dunia seakan berputar, dan semuanya menjadi gelap. Aku merasakan tubuhku menyentuh aspal, dan kesadaran pun menghilang. Aku terbangun. Kepala terasa pusing, dan mataku buta oleh cahaya lampu. Sekelilingku, orang-orang berseragam. Aku mencoba bangkit, tapi sebuah tangan menahanku. Kamu di kantor polisi, Nyonya. Jangan khawatir, kamu aman sekarang, kata seorang petugas laki-laki. Kantor polisi? Aku menoleh, dan melihat seorang pria berseragam polisi yang duduk di sampingku. Dia tidak muda, tapi juga tidak terlalu tua. Wajahnya ramah, dan di matanya, aku melihat kehangatan yang sudah lama tidak kurasakan. Namaku Aji. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa menjawab. Mulutku terasa kaku, dan air mataku mengalir begitu saja. Aji tidak memaksa. Ia hanya menepuk-nepuk pundakku dengan lembut. Petugas lain membawakan air dan beberapa lembar tisu. Aku mengambilnya, membersihkan sisa-sisa darah di wajahku, dan mencoba menenangkan diri. Aku dipukul suamiku, bisikku. Aji mengangguk, seolah sudah menduga. Aku lihat hidungmu berdarah. Apa kamu mau buat laporan? Aku ragu. Ini bukan pertama kalinya Lucky bersikap kasar, tapi ini yang terparah. Aku takut. Takut akan balasannya. Takut kalau dia akan mencari dan menyakitiku lagi. Saya tidak tahu, kataku lirih. Aji tersenyum. Tidak apa-apa. Kamu bisa pikirkan itu nanti. Sekarang, istirahat saja dulu. Aku pun menceritakan semuanya pada Aji. Awalnya, dia mendengarkan dengan serius. Tapi saat aku bercerita tentang Lucky dan Bu Marni yang menertawakanku, Aji tidak bisa menahan tawa. Hahaha. Jadi mereka pikir kamu itu wanita miskin yang tak berdaya? Aji tertawa terbahak-bahak, dan tawanya menular padaku. Entah kenapa, rasa sakit di hati dan wajahku terasa sedikit berkurang. Iya, mereka pikir aku cuma parasit yang bergantung sama uang Lucky, jawabku. Aji menatapku, matanya berbinar. Mereka salah besar. Mereka tidak tahu, Rima adalah CEO rahasia dari sebuah holding company bernilai ratusan miliar. Aku tersenyum tipis. Sebenarnya, Aji, aku bukan cuma CEO, tapi pemilik dari holding company itu. Aku yang membangunnya dari nol, dan Lucky, dia cuma staf biasa di sana. Dia tidak tahu apa-apa tentang perusahaanku. Dia pikir dia yang paling kaya. Aji terdiam, seolah mencerna kata-kataku. Matanya membelalak,
dan ia menatapku dengan tatapan tak percaya. Jadi selama ini kamu pura-pura miskin. Aku mengangguk. Aku ingin menguji Lucky. Aku pikir dia mencintaiku apa adanya, bukan karena uangku. Tapi ternyata dia sama saja dengan yang lain. Dia hanya melihat uang. Ini akan menjadi kisah pembalasan paling dingin dan terstruktur. Kataku, mereka akan tahu kalau wanita yang mereka anggap tak berguna adalah wanita yang akan mengambil semua harta mereka dan menyisakan mereka selembar kain pun. Aji mengangguk, tersenyum licik. Aku akan membantumu, Rima. Lucky dan Bu Marni akan menyesal seumur hidup mereka. Aku menatap Aji, dan sekelebat ingatan melintas di kepalaku. Aji, seorang anak jalanan yang aku bantu untuk keluar dari penjara. Aku memberinya pekerjaan, dan membantunya untuk kembali ke sekolah. Dan sekarang, dia adalah polisi. Dan dia adalah satu-satunya orang yang tahu siapa aku sebenarnya. Terima kasih, Aji, kataku, tulus. Aji tersenyum. Sama-sama. Kita akan membuat mereka menyesal. Aku pulang ke apartemen pribadiku, yang bahkan Lucky tidak tahu keberadaannya. Apartemen ini, di Pondok Indah, adalah tempat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri. Jauh dari semua kepalsuan yang aku ciptakan, jauh dari semua drama yang aku jalani. Pagi itu, aku tidak bekerja. Aku hanya duduk di sofa, menatap keluar jendela. Aku melihat Lucky dan Bu Marni di layar ponselku. Mereka sedang diwawancarai oleh beberapa wartawan tentang kasus KDRT. Mereka berdua terlihat sangat menyedihkan, dan aku tidak bisa menahan tawa. Jadi, kamu menampar istrimu? Tanya wartawan. Itu cuma kesalahpahaman. Kami cuma lagi berantem kecil, jawab Lucky. Tapi istrimu sampai dilarikan ke kantor polisi. Apa itu berantem kecil? Kamu tidak tahu apa-apa. Dia wanita tak berguna. Dia pantas mendapatkannya. Lucky marah, dan mencoba menampar wartawan itu. Aku tertawa. Lucky tidak tahu bahwa video ini akan menjadi bukti kuat yang akan menghancurkannya. Dia tidak tahu bahwa ini baru permulaan. Aku menatap layar ponselku, dan teringat kata-kata Aji. Mereka salah besar. Mereka tidak tahu, Rima adalah CEO rahasia dari sebuah holding company bernilai ratusan miliar. Kata-kata itu beresonansi di kepalaku, dan aku tersenyum. Ini bukan lagi tentang uang. Ini bukan lagi tentang balas dendam. Ini tentang keadilan. Lalu aku menelepon pengacaraku, Pak Didik. Suaranya serak, khas orang yang baru bangun tidur. Aku terkekeh. Pak Didik ini memang orang yang paling santai sedunia. Ada apa, Rima? Pagi-pagi begini sudah telepon. Apa uangmu habis? Candanya. Tidak, Pak. Aku cuma mau bilang kita punya klien baru. Kataku. Siapa? Lucky dan Bu Marni. Hening. Lalu aku mendengar Pak Didik terbatuk-batuk. Lucky, suami kurang ajarmu itu. Iya, Pak. Tapi mereka bukan klien kita. Mereka musuh kita. Pak Didik tertawa. Bagus. Aku suka. Jadi, apa rencanamu? Aku ingin mereka tahu, kalau mereka tidak bisa main-main denganku. Aku ingin mereka tahu, kalau aku bukan wanita tak berdaya yang mereka kira. Oke. Apa yang harus aku lakukan? Aku ingin kamu membekukan semua aset mereka. Semua rekening bank, semua properti, semua mobil. Aku ingin mereka tahu, bahwa mereka tidak punya apa-apa lagi. Wow. Ini akan menarik. Tapi, kenapa kamu tidak langsung saja ceraikan dia dan ambil semua hartanya? Aku tidak mau. Aku ingin mereka tahu, bahwa aku yang punya kuasa. Aku ingin mereka merasakan, bagaimana rasanya menjadi miskin. Pak Didik tersenyum. Baik. Kalau begitu, kita mulai sekarang. Rencanaku, kita akan mulai dengan yang kecil-kecil. Pembekuan rekening, penarikan mobil mewah, baru kemudian kita ambil rumah mewah mereka di Pondok Indah. Kita buat mereka malu di depan semua orang. Aku mengangguk. Bagus. Dan jangan lupa, Pak, video KDRT itu harus viral. Biar semua orang tahu siapa Lucky sebenarnya. Pak Didik tertawa lagi. Siap, bos. Aku akan buat mereka menyesal seumur hidup mereka. Aku menutup telepon dan tersenyum. Aku menatap keluar jendela, melihat hiruk-pikuk Jakarta di pagi hari. Ada banyak orang yang berlalu lalang,
ada banyak cerita yang terjadi. Dan salah satu cerita itu adalah ceritaku. Cerita tentang pembalasan yang akan segera dimulai. Aku siap. Aku tidak bisa tidur. Malam di apartemenku di Pondok Indah terasa hening. Terlalu hening. Kepalaku pusing bukan karena tamparan Lucky, melainkan karena semua rencana yang sudah tersusun di kepalaku. Satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Saat fajar menyingsing, aku bangun. Aku mengambil kunci mobil, jaket tebal, dan dompetku. Aku tidak tahu mau kemana. Kakiku melangkah begitu saja, membawa aku ke kantor polisi tempatku pingsan semalam. Di sana, aku bertemu lagi dengan Aji. Ia sedang bersiap untuk pulang. "Kamu di sini, Nyonya?" sapanya, terkejut. Aku tidak tahu harus kemana," jawabku lirih. Aji mengangguk. "Mengerti. Kenapa tidak ke rumahmu saja?" "Aku sudah tidak punya rumah, Ji," kataku. "Lucky sudah mengambil semuanya." Aji mengangguk lagi, matanya penuh simpati. Ia tahu, aku tidak sedang berbohong. "Rima, kamu sudah makan?" tanyanya. Aku menggeleng. "Belum." "Kalau begitu, ayo kita makan. Aku tahu tempat makan nasi uduk paling enak di Jakarta Selatan. Tidak jauh dari sini, di Tebet," ajaknya. Aku setuju. Kami naik mobil Aji, mobil yang sederhana. Berbeda jauh dengan mobil-mobil mewah yang biasa aku kendarai. Aji mengemudi dengan santai, sambil bercerita tentang kehidupannya. Ia bercerita tentang masa lalunya, tentang betapa sulitnya hidup di jalanan, tentang bagaimana aku membantunya keluar dari penjara. "Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu, Rima. Kamu adalah malaikatku," katanya, matanya berkaca-kaca. Aku tersenyum. "Kamu tidak perlu berterima kasih, Ji. Aku cuma membantu orang yang butuh bantuan." Kami sampai di warung nasi uduk. Warung itu sederhana, tapi ramai. Baunya begitu menggoda. Aku memesan nasi uduk, ayam goreng, dan tempe. Aji memesan nasi uduk, ayam bakar, dan tahu. Kami makan dengan lahap, sambil terus bercerita. "Jadi, kamu beneran CEO, Rima?" tanya Aji, setelah kami selesai makan. Aku mengangguk. "Namanya Holding Company Rimba Raya. Perusahaan itu bergerak di bidang properti, perhotelan, dan pertambangan," kataku. Aji terdiam, matanya membelalak. "Wow, aku tidak menyangka, kamu yang punya perusahaan itu." "Aku memang tidak mau ada yang tahu," kataku. "Itu alasanku menikah dengan Lucky, agar dia bisa menjadi tamengku dari para media. Aku hanya ingin hidup normal." "Tapi Lucky, dia tahu tentang perusahaanmu?" "Tidak. Dia pikir aku hanya seorang desainer interior yang punya butik kecil. Dia tidak tahu kalau butik itu cuma salah satu anak perusahaanku," kataku. "Dia pikir dia kaya, padahal kekayaannya itu cuma sepersekian dari kekayaanku." Aji menggelengkan kepala, tak habis pikir. Aku tidak bisa membayangkan. Selama ini, dia memperlakukanmu seperti sampah, padahal kamu adalah ratu. "Dia hanya tidak tahu siapa aku," kataku, tersenyum sinis. "Tapi sekarang, dia akan tahu. Aku akan mengambil semua yang dia miliki, dan menyisakan dia sehelai benang pun." Aji tersenyum. "Aku akan membantumu, Rima. Lucky dan ibunya akan menyesal seumur hidup mereka." "Aku tidak butuh bantuanmu, Ji. Aku punya pengacaraku, Pak Didik," kataku. "Aku tidak akan membantu sebagai polisi, tapi sebagai sahabatmu. Aku ingin melihat mereka hancur, Rima. Aku ingin mereka tahu, kalau mereka salah telah meremehkanmu," kata Aji, matanya berkobar. Aku menatap Aji, dan sekelebat ingatan melintas di kepalaku. Aku ingat saat aku bertemu dengannya. Dia adalah seorang anak muda yang dituduh mencuri di sebuah toko buku. Aku membantunya, dan dia tidak pernah melupakan kebaikan itu. "Terima kasih, Ji." Aku tidak tahu harus bilang apa," kataku, terharu. "Tidak perlu berterima kasih, Rima. Kamu sudah membantuku keluar dari neraka. Sekarang, giliranku untuk membantumu," katanya, tulus. Kami berdua kembali ke kantor polisi. Aji membuatkan kopi untukku, dan kami duduk di sana, menyusun rencana. Aku menelepon Pak Didik, dan memberitahunya tentang rencanaku.
Pak Didik setuju, dan dia mengatakan bahwa dia akan mulai membekukan semua aset Lucky dan Bu Marni. Kita akan mulai dengan yang kecil-kecil. Rima. Penarikan mobil, pembekuan rekening baru kemudian, kita ambil rumah mereka di Pondok Indah. Katanya. Aku tidak sabar. Pak. Aku ingin melihat mereka jatuh miskin. Kataku, tersenyum. Sabar, Rima. Semua butuh proses. Kita akan buat mereka jatuh. Pelan-pelan, kata Pak Didik, suaranya tenang. Aku menutup telepon, dan tersenyum. Rencana sudah disusun. Sekarang, tinggal menunggu. Aku tidak sabar menunggu. Aku ingin melihat bagaimana Lucky dan Bu Marni bereaksi saat mereka tahu bahwa aku adalah orang yang akan menghancurkan mereka. Aku menatap Aji, dan tersenyum. Mari kita mulai, Ji. Mari, Rima. Mari kita mulai. Jawabnya, matanya berkobar. Pagi itu, di sebuah kafe di daerah Kemang, aku bertemu dengan Pak Didik. Suasana kafe yang asri dan wangi kopi yang semerbak tidak mampu meredam ketegangan di antara kami. Mataku masih sedikit bengkak, sisa tangisan semalam. Pak Didik, dengan setelan jas rapi dan wajah tenang, menatapku lurus. Dia adalah tipe pengacara yang tidak banyak bicara, tapi setiap perkataannya adalah sebuah strategi. Rima, kamu yakin? Tanyanya, suaranya pelan. Ini bukan lagi soal gugatan cerai biasa. Ini soal menghancurkan seseorang secara finansial, dan itu bisa sangat kotor. Aku membalas tatapannya. Tidak ada keraguan sedikit pun di mataku. Pak Didik, yang mereka lakukan lebih kotor dari ini. Ini bukan soal uang, tapi soal harga diri. Mereka menganggapku sampah. Mereka pikir aku tidak punya apa-apa. Sekarang, aku akan tunjukkan siapa aku sebenarnya. Pak Didik menghela napas. Baik. Kalau begitu, kita mulai. Aku sudah menyusun berkas-berkasnya. Kita akan mulai dari yang paling sederhana, pembekuan rekening. Aku tersenyum tipis. Lucky dan Bu Marni punya rekening gabungan, kan? Betul. Aku sudah siapkan surat kuasa untuk membekukan rekening di semua bank, atas nama kamu dan dia. Nanti, aku akan kirim tim untuk ke bank dan melakukan semua itu. Aku ingin mereka panik, kataku. Aku ingin mereka merasa tidak berdaya, seperti yang aku rasakan semalam. Pak Didik mengangguk. Itu sudah pasti. Setelah pembekuan rekening, kita akan tarik semua mobil mewah mereka. Aku sudah siapkan tim penagih utang. Jangan khawatir, mereka profesional. Mereka akan melakukannya dengan santun, tapi tetap tegas. Aku tidak sabar melihat wajah Lucky saat mobilnya ditarik. Kataku, dia sangat bangga dengan mobil-mobilnya. Dia pikir itu adalah simbol kekuasaannya. Pak Didik tersenyum kecil. Dia akan tahu, kalau kekuasaannya itu cuma pinjaman. Rencana itu berjalan mulus. Keesokan harinya, aku mendapat kabar dari Pak Didik. Mobil Lucky sudah ditarik. Dia sangat marah. Aku tertawa. Bagus. Bagaimana dengan Bu Marni? Dia juga marah. Mobilnya ditarik saat dia sedang shopping di mall di Jakarta Pusat. Kata Pak Didik, dia berteriak-teriak dan hampir memukul tim penagih utang. Video itu ada? Tanyaku. Ada. Aku sudah minta timku untuk merekam semuanya. Jawabnya. Aku tersenyum. Bagus. Kirimkan padaku. Aku akan sebarkan di media sosial. Aku membuka laptop dan menonton video yang dikirim Pak Didik. Video itu menunjukkan Bu Marni yang sedang berbelanja di butik mahal saat tiba-tiba mobilnya ditarik. Bu Marni berteriak-teriak, mencoba menghentikan tim penagih utang. Tapi, tim itu tidak peduli. Mereka tetap menarik mobilnya. Orang-orang di sekitar Bu Marni menatapnya dengan aneh. Ada yang merekamnya, ada yang tertawa. Aku melihat wajahnya yang pucat, matanya penuh amarah. Dia tidak bisa menerima kenyataan. Aku mengunggah video itu di akun media sosialku, dengan judul, Karma dibayar kontan, mobil mewah ditarik di depan umum. Dalam waktu singkat, video itu menjadi viral. Ribuan komentar membanjiri akunku. Ada yang memaki Lucky dan Bu Marni, ada yang mendukungku. Beberapa hari kemudian, aku mendapat telepon dari Bu Marni. Suaranya serak, khas orang yang sedang stres. Rima, kamu gila, ya?
Kenapa kamu membekukan rekening kami? Teriaknya. Aku gila? Kamu dan anakmu yang gila? Jawabku. Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Tapi itu uang kami. Teriaknya lagi. Uang apa? Uang yang kamu habiskan untuk shopping dan foya-foya? Uang yang seharusnya untuk kebutuhan rumah tangga? Kataku. Aku sudah muak denganmu dan anakmu. Aku sudah lelah dengan kebohongan kalian. Rima, tolonglah aku mohon. Suaranya melemah. Tidak ada kata tolong. Kalian sudah menyakitiku. Sekarang, kalian akan merasakan apa yang aku rasakan. Jawabku. Aku menutup telepon dan tersenyum. Rencana ini berjalan dengan sangat baik. Aku tidak sabar menunggu babak selanjutnya. Aku ingin melihat wajah mereka saat rumah mewah mereka di Pondok Indah disita. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi miskin. Aku menatap keluar jendela apartemenku, melihat pemandangan Jakarta yang indah. Aku tahu, banyak orang yang iri dengan kehidupanku. Tapi mereka tidak tahu betapa sulitnya hidupku. Mereka tidak tahu betapa banyak pengorbanan yang aku lakukan. Aku mengambil laptopku dan mulai bekerja. Aku punya banyak proyek yang harus diselesaikan. Proyek-proyek yang akan membuatku semakin kaya, dan akan membuat Lucky dan Bu Marni semakin miskin. Aku tahu, ini bukan akhir dari cerita. Ini baru permulaan. Aku tidak akan berhenti, sampai mereka benar-benar hancur. Aku akan membuat mereka menyesal, seumur hidup mereka. Siang itu, berita menyebar secepat kilat. Sebuah video viral menampilkan Lucky, suamiku, yang sedang marah-marah di jalan tol Sudirman. Ia tampak panik, mencoba menghentikan mobilnya yang sedang ditarik oleh sebuah truk derek besar. Di sampingnya, beberapa orang berjas hitam, tim penagih utang yang diutus oleh pengacaraku, Pak Didik, berdiri tegak, tak gentar sedikitpun. Senyum puas tersungging di bibirku saat aku menonton video itu di layar laptop. Lucky, dengan wajah merah padam, berteriak-teriak, "Ini mobilku. Kalian tidak berhak mengambilnya." Salah satu pria berjas hitam, yang sepertinya adalah kepala tim, menjawab dengan tenang, "Maaf, Pak. Mobil ini sudah menjadi jaminan utang perusahaan istri Anda. Ada surat penyitaan dari pengadilan." "Istriku? Maksudmu Rima? Dia tidak mungkin melakukan ini." Lucky berteriak lagi, suaranya terdengar putus asa. Aku tertawa. Lucky tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa aku, wanita yang ia sebut tak berguna, adalah orang yang punya kuasa untuk mengambil semua yang ia miliki. Video itu terus berlanjut. Lucky mencoba melawan, tapi kalah jumlah. Ia akhirnya hanya bisa berdiri, menatap mobilnya yang perlahan menjauh, diikuti tatapan penasaran dari pengendara lain. Di belakangnya, Bu Marni, ibunya, tampak pucat pasi. Ia memegang dadanya, seolah-olah serangan jantung akan datang kapan saja. Aku mengunggah video itu di akun media sosialku, dengan judul, "Ketika Karma Menghampiri, Mobil Mewah Tak Lagi Berarti." Ribuan komentar langsung membanjiri akunku. "Makanya jangan sombong, Mas. Istrimu bukan wanita biasa," tulis seorang warganet. "Kena batunya, ya? Rasain," tulis yang lain. Aku menutup laptop dan bersandar di kursi. Sudah lama aku tidak merasa setenang ini. Rasa sakit dan amarah yang kurasakan semalam, kini berganti dengan kepuasan. Ini bukan tentang uang. Ini tentang keadilan. Sore hari, aku mendapat telepon dari Bu Marni. Suaranya terdengar bergetar. "Rima, nak, kamu tegas sekali." "Tega?" Aku tertawa sinis. "Kamu dan anakmu yang tega. Kalian sudah mengambil semua yang aku punya, dan sekarang, kalian menyalahkanku." Tapi mobil itu mobil Lucky." Suaranya tercekat. "Itu mobilku, Bu. Aku yang membelinya. Aku yang membayarnya. Lucky hanya menggunakannya." Jawabku. "Kalian pikir, Lucky benar-benar punya uang untuk membeli mobil semewah itu?" Bu Marni terdiam. Aku bisa mendengar ia terengah-engah. "Rima, nak, tolonglah." Tidak ada kata tolong. Kalian sudah menyakitiku. Sekarang, kalian akan merasakan apa yang aku rasakan, kataku, dan langsung menutup telepon. Aku tahu, mereka tidak akan menyerah. Mereka akan mencoba segala cara untuk membuatku kembali.
Tapi aku tidak akan luluh. Hatiku sudah membeku. Keesokan harinya, aku mendapat kabar dari Pak Didik. Rekening Lucky dan Bu Marni sudah dibekukan. Mereka tidak bisa menarik uang sepeser pun. Aku tersenyum puas. Bagus. Bagaimana mereka bereaksi? Mereka panik. Lucky mencoba menarik uang di beberapa ATM, tapi selalu gagal. Bu Marni mencoba menghubungi bank, tapi pihak bank tidak bisa membantu. Kata Pak Didik, mereka kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa. Aku tertawa. Bagus. Aku ingin mereka merasa tidak berdaya. Mereka akan menjadi miskin, Rima. Benar-benar miskin, kata Pak Didik. Itu yang aku inginkan. Aku ingin mereka tahu bahwa hidup itu tidak selalu indah. Terkadang, hidup itu kejam. Dan aku adalah orang yang akan membuat mereka merasakan kekejaman itu, kataku. Aku menutup telepon dan memejamkan mata. Aku teringat masa laluku. Masa-masa di mana aku harus bekerja keras, berjuang dari nol, untuk bisa mencapai posisiku sekarang. Aku teringat masa-masa di mana aku harus makan mie instan setiap hari, hanya untuk bisa membeli buku. Aku teringat masa-masa di mana aku harus jalan kaki puluhan kilometer, hanya untuk bisa sampai ke kantor. Aku tidak pernah mengeluh. Aku tidak pernah menyerah. Aku terus berjuang. Dan sekarang, aku sudah sampai di sini. Aku sudah di puncak. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk Lucky dan Bu Marni, merusak semua yang sudah aku bangun. Aku mengambil ponselku dan menelepon Aji. Ji, kamu ada di mana? Tanyaku. Aku di kantor, Rima. Ada apa? Aku butuh bantuanmu. Aku ingin kamu mengawasi Lucky dan Bu Marni. Aku ingin kamu tahu apa yang mereka lakukan. Siap, Rima. Aku akan lakukan apapun yang kamu minta, jawabnya. Aku tersenyum. Aku tahu, aku tidak sendirian. Aku punya Pak Didik, pengacaraku. Aku punya Aji, sahabatku. Dan aku punya diriku sendiri. Aku tidak akan menyerah. Aku akan terus berjuang. Dan aku akan membuat Lucky dan Bu Marni menyesal, seumur hidup mereka. Aku tidak bisa menahan tawa saat mendengar kabar dari Pak Didik. Rencana ini berjalan lebih baik dari dugaanku. Dengan satu email ke pihak bank dan beberapa surat kuasa yang sudah ditandatangani, seluruh rekening milik Lucky dan Bu Marni sudah dibekukan. Mereka tak bisa lagi menarik sepeser pun. Uang tunai yang mereka pegang mungkin hanya cukup untuk makan siang di warung pinggir jalan, jauh dari gaya hidup mewah mereka yang biasa. Aku membayangkan bagaimana wajah mereka saat menyadari bahwa kartu-kartu plastik itu kini tak lebih dari selembar sampah. Lucky, yang selalu sombong dan menganggap dirinya raja, pasti panik. Dan Bu Marni, yang selalu bangga bisa berbelanja di butik-butik mahal di Jakarta Pusat, pasti merasa malu dan tak berdaya. Tiba-tiba, ponselku berdering. Nama Lucky muncul di layar. Aku tersenyum licik, menekan tombol hijau, dan menjauhkan ponsel dari telingaku sedikit. Suara Lucky menggelegar dari seberang sana, dipenuhi kemarahan dan kebingungan. Rima, kamu gila, ya? Apa yang kamu lakukan? Kenapa rekeningku diblokir? Teriaknya, suaranya pecah. Oh, halo, Lucky, jawabku dengan nada paling santai yang bisa kubuat. Kenapa? Ada masalah. Masalah? Ini masalah besar. Aku tidak bisa menarik uang. Kartu ATM-ku tidak bisa dipakai. Oh, itu bukan masalah. Itu hanya konsekuensi dari perbuatanmu, Mas, jawabku, sengaja memanggilnya dengan sebutan yang biasa kulakukan saat kami masih baik-baik saja. Konsekuensi apa? Aku tidak melakukan apa-apa. Oh, tentu saja kamu melakukannya. Kamu memukulku, kamu menamparku, kamu menganggapku wanita tak berguna, dan kamu mengusirku dari rumah. Ucapku, suaraku perlahan berubah dingin. Semua itu ada konsekuensinya. Dan ini baru permulaan. Tiba-tiba terdengar suara Bu Marni dari belakang Lucky. Rima, jangan sombong. Kamu pikir kamu bisa seenaknya memblokir rekening kami? Aku tersenyum. Tentu saja, Bu Marni. Saya bisa. Bukankah saya adalah wanita tak berguna yang kalian pikir tak punya apa-apa? Ternyata, wanita tak berguna ini punya kekuatan untuk mengambil semua yang kalian miliki. Aku menutup telepon tanpa menunggu jawaban mereka.
Kepuasanku mencapai puncaknya. Mereka benar-benar panik. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Selama ini, hidup mereka bergantung pada uang, pada kekayaan. Dan sekarang, kekayaan itu diambil dariku, oleh orang yang mereka remehkan. Sore harinya, Aji menghubungiku. "Rima, kamu harus lihat ini." Aku membuka tautan yang ia kirim. Itu adalah video dari kamera CCTV yang diambil dari sebuah bank. Dalam video itu, terlihat Lucky dan Bu Marni sedang berdebat sengit dengan seorang petugas bank. Wajah Lucky pucat, ia terlihat frustrasi, sedangkan Bu Marni terus-terusan mengoceh, mencoba menjelaskan kepada petugas bank bahwa ia adalah Bu Marni, istri dari Lucky yang punya banyak perusahaan. Aku tertawa. Ini adalah hal yang paling lucu yang pernah kulihat. Mereka yang biasanya berjalan angkuh, kini tampak seperti dua orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. "Mereka tidak bisa melakukan apa-apa," kata Aji di telepon. "Mereka cuma bisa berdebat, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka benar-benar putus asa." "Bagus. Biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi orang miskin," kataku. "Rima, kamu keren sekali. Mereka benar-benar tidak menyangka kamu punya rencana seperti ini," kata Aji, terdengar bangga. "Tentu saja. Mereka pikir aku hanya bisa menangis dan meminta maaf. Mereka pikir aku adalah wanita lemah yang tak berdaya. Mereka salah besar." Aku menghabiskan malam itu dengan santai di apartemenku di Pondok Indah. Aku membuka laptop, mengecek email-email dari perusahaanku. Aku membaca laporan keuangan, melihat grafik pertumbuhan, dan tersenyum puas. Perusahaan yang aku bangun dari nol ini, yang selama ini menjadi rahasia besarku, adalah bukti bahwa aku tidak pernah bergantung pada siapapun, termasuk Lucky. Aku tidak pernah mencintai Lucky. Aku menikahinya karena aku ingin melihat apakah dia bisa mencintaiku apa adanya, bukan karena uangku. Aku pura-pura menjadi wanita sederhana, tidak punya apa-apa, hanya untuk menguji ketulusannya. Dan dia gagal. Dia gagal total. Malam itu, aku menyadari satu hal. Balas dendam bukanlah tujuan akhirku. Tujuanku adalah untuk menunjukkan kepada mereka, dan kepada dunia, bahwa aku bukan wanita lemah yang mereka pikirkan. Aku adalah Rima, CEO dari sebuah holding company besar. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun merendahkanku. Aku menutup laptop dan berjalan ke balkon. Angin malam berhembus sejuk, membelai wajahku. Aku menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Jakarta, kota yang selama ini menjadi saksi bisu perjuanganku. Aku tidak akan pernah menyerah, sampai aku mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Dan aku akan melakukannya dengan cara yang paling dingin, paling terstruktur, dan paling mematikan. Besok, aku akan membuat mereka merasakan neraka yang sebenarnya. Babak selanjutnya akan dimulai. Keputusasaan membuat orang melakukan hal-hal yang tidak terduga. Setelah rekening dan mobil mereka disita, Lucky dan Bu Marni mulai menyadari bahwa permainan ini serius. Mereka tidak lagi bisa mengandalkan harta dan kekuasaan untuk menyelesaikan masalah. Mereka sudah jatuh miskin. Lucky, yang biasanya mengenakan pakaian bermerek dan mengendarai mobil mewah, kini hanya mengenakan kaos oblong yang kumal. Bu Marni, yang selalu berhias dan mengenakan perhiasan mahal, kini hanya mengenakan daster yang lusuh. Mereka tinggal di sebuah kontrakan kecil di Jakarta Timur, jauh dari kemewahan yang biasa mereka nikmati. Lucky dan Bu Marni mencoba mencari pekerjaan, tapi tidak ada yang mau menerima mereka. Mereka tidak punya keahlian. Mereka hanya bisa mengandalkan harta orang lain. Suatu sore, aku mendapat telepon dari Aji. "Rima, mereka ada di depan kantormu." Suaranya terdengar cemas. "Kantor? Kantor mana?" tanyaku, bingung. "Kantor yang di SCBD. Mereka bilang mereka mau bertemu denganmu." Aku terdiam. Aku tidak menyangka mereka akan senekat ini. Mereka datang ke kantor yang bahkan Lucky tidak tahu kalau aku yang memilikinya. Aku tersenyum. "Ini akan menarik. Biarkan mereka masuk, Ji," kataku, "aku ingin melihat mereka." "Tapi Rima, mereka bisa saja membuat keributan." "Tidak apa-apa, Ji. Aku punya tim keamanan. Biarkan saja mereka masuk." Aku menunggu di ruanganku, sambil melihat layar CCTV. Aku melihat Lucky dan Bu Marni memasuki lobi kantor. Mereka terlihat lusuh,
jauh dari kesan glamor yang biasa mereka tampilkan. Lucky berteriak-teriak, "Rima, keluar kamu. Jangan jadi pengecut." Para staf dan karyawan di lobi menatap mereka dengan aneh. Beberapa orang merekam mereka dengan ponsel. Aku hanya tersenyum. Mereka tidak tahu bahwa wanita yang mereka teriaki adalah pemilik dari gedung ini. Tiba-tiba, Lucky mencoba menaiki lift, tapi dihadang oleh tim keamanan. "Maaf, Pak. Anda tidak bisa masuk. Anda tidak punya janji," kata salah satu petugas keamanan. "Aku suaminya. Aku mau bertemu dengannya," teriak Lucky. "Tidak ada yang namanya suami di sini," jawab petugas keamanan itu dengan dingin. Aku melihat wajah Lucky yang pucat pasi. Ia tidak bisa percaya dengan apa yang ia dengar. Bu Marni mencoba membantu, tapi ia juga dihalangi. Mereka berdua terdiam, tidak bisa melakukan apa-apa. "Biarkan mereka masuk, Ji," kataku pada Aji. "Biarkan mereka naik ke lantai atas. Aku ingin mereka tahu betapa kecilnya mereka di hadapan kekuasaanku." Aji terdiam, lalu mengangguk. Tim keamanan pun mengizinkan mereka masuk. Aku melihat mereka naik lift, dan aku tersenyum. Perang dingin ini akan segera berakhir, dan aku akan menjadi pemenangnya. Pukul 10 pagi, di perumahan elit Pondok Indah, suasana pagi yang tenang tiba-tiba pecah. Sebuah truk besar dengan tulisan, "Penyitaan Aset Negara," terparkir di depan rumah mewah Lucky dan Bu Marni. Para tetangga yang biasanya sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, kini berkumpul di depan rumah, penasaran dengan apa yang terjadi. Aku duduk di dalam mobilku, yang sengaja kuparkir di ujung jalan. Aku memakai topi dan kacamata hitam, agar tidak ada yang mengenaliku. Aku melihat Lucky dan Bu Marni keluar dari rumah. Mereka tampak marah dan kebingungan. Di depan mereka, Pak Didik, pengacaraku, berdiri dengan tenang. Di sampingnya, beberapa orang berjas hitam, tim dari pengadilan, membawa beberapa dokumen. "Apa-apaan ini? Kalian tidak bisa melakukan ini," teriak Lucky, suaranya parau. "Maaf, Bapak. Ada surat penyitaan dari pengadilan. Bapak sudah tidak lagi berhak atas rumah ini," kata salah satu petugas dengan tenang. "Ini rumah saya. Saya yang membelinya," teriak Lucky lagi. "Tidak, Pak. Ini rumah istri Anda. Dan istri Anda sudah mencabut hak Anda atas rumah ini," jawab Pak Didik dengan santai. "Rima? Dia tidak mungkin melakukan ini." "Dia sudah melakukannya, Pak. Anda meremehkan dia. Dan sekarang, Anda akan merasakan akibatnya," kata Pak Didik, tersenyum sinis. Lucky dan Bu Marni terdiam. Wajah mereka pucat pasi. Mereka tidak bisa percaya dengan apa yang mereka dengar. Mereka menatap rumah mewah mereka, seolah-olah itu akan hilang dalam sekejap mata. "Ini tidak adil. Dia wanita tak berguna. Dia tidak punya apa-apa," teriak Bu Marni, air mata membasahi pipinya. "Wanita tak berguna ini yang akan mengambil semua yang kamu punya, Ibu," kataku dalam hati. Aku melihat seorang tetangga Lucky, seorang ibu-ibu yang biasa bergosip di arisan, merekam kejadian itu dengan ponselnya. Aku tersenyum. Ini akan menjadi viral. Ini akan menjadi pelajaran bagi semua orang yang meremehkan orang lain. 1 jam kemudian, semua barang di dalam rumah Lucky dan Bu Marni sudah dikeluarkan. Perabotan mewah, lukisan-lukisan mahal, dan barang-barang antik, kini tergeletak di jalanan, menjadi tontonan gratis bagi para tetangga. Lucky dan Bu Marni hanya bisa berdiri di sana, menatap semua barang-barang mereka yang sudah tidak lagi menjadi milik mereka. "Bagaimana ini, Ma? Kita mau tinggal di mana?" tanya Lucky, suaranya bergetar. "Aku tidak tahu, Nak. Aku tidak tahu," jawab Bu Marni, air mata terus mengalir di pipinya. Aku melihat mereka, dan aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa iba, tidak ada rasa kasihan. Yang ada hanya kepuasan. Kepuasan karena mereka akhirnya merasakan apa yang aku rasakan. Mereka akhirnya tahu, bagaimana rasanya tidak punya apa-apa. "Sudah selesai, Rima. Rumah itu sudah kosong. Mereka sudah tidak punya apa-apa lagi," kata Pak Didik di telepon. "Bagus, Pak. Sekarang, biarkan mereka tahu siapa yang punya kuasa," kataku. Aku menutup telepon dan menelepon Aji. "Ji, kamu di mana?" "Aku di depan rumah mereka, Rima.
Aku melihat semuanya, jawab Aji, suaranya terdengar bangga. Rekam semuanya. Kirimkan padaku, kataku. Sudah. Aku sudah merekam semuanya. Kamu akan suka, kata Aji. Wajah mereka terlihat sangat menyedihkan. Aku tertawa. Bagus. Kirimkan videonya. Aku akan sebarkan di media sosial. Aku menutup telepon dan memacu mobilku. Aku tidak akan pulang ke apartemen. Aku akan pergi ke kantor. Aku ingin melihat bagaimana reaksi para karyawan saat mereka tahu bahwa aku adalah wanita yang ada di video itu. Saat aku tiba di kantor, semua orang menatapku dengan aneh. Mereka tidak tahu bahwa aku adalah pemilik dari gedung ini. Mereka hanya tahu bahwa aku adalah Rima, seorang wanita yang dituduh tidak berguna. Aku berjalan ke ruanganku dan membuka laptop. Aku mengunggah video penyitaan rumah Lucky dan Bu Marni dengan judul Klimaks Pembalasan. Rumah mewah disita, suami dan mertua jadi gelandangan. Dalam waktu singkat, video itu menjadi viral. Ribuan komentar membanjiri akunku. Ada yang memaki Lucky dan Bu Marni, ada yang mendukungku. Ada yang mengatakan bahwa aku adalah wanita yang kuat. Ada yang mengatakan bahwa aku adalah wanita yang kejam. Aku tidak peduli. Aku hanya peduli dengan satu hal, keadilan. Ponselku berdering. Ada panggilan dari Lucky. Aku mengangkatnya, dan mendengar suaranya yang serak. Rima, nak, kamu tegas sekali. Tega? Aku tertawa sinis. Kamu dan anakmu yang tega. Kalian sudah mengambil semua yang aku punya, dan sekarang, kalian menyalahkanku. Tapi rumah itu satu-satunya yang kami punya. Suaranya tercekat. Itu rumahku, Bu. Aku yang membelinya. Aku yang membayarnya. Lucky hanya menggunakannya. Jawabku. Kalian pikir, Lucky benar-benar punya uang untuk membeli rumah semewah itu? Bu Marni terdiam. Aku bisa mendengar ia terengah-engah. Rima, nak, tolonglah. Tidak ada kata tolong. Kalian sudah menyakitiku. Sekarang, kalian akan merasakan apa yang aku rasakan, kataku, dan langsung menutup telepon. Aku menutup laptop dan bersandar di kursi. Aku tidak pernah merasa setenang ini. Semua rasa sakit dan amarah yang aku rasakan, kini sudah hilang. Aku sudah mendapatkan keadilan. Dan aku tahu, ini bukan akhir dari cerita. Ini baru permulaan. Aku akan membuat mereka menyesal, seumur hidup mereka. Sejak rumah mereka disita, Lucky dan Bu Marni benar-benar jatuh miskin. Mereka tidak punya tempat tinggal, tidak punya uang, dan tidak punya apa-apa lagi. Mereka mencoba meminjam uang dari teman-teman mereka, tapi semua orang menolak. Tidak ada yang mau membantu mereka, karena video KDRT dan video penyitaan rumah sudah viral. Reputasi mereka sudah hancur. Aku mendapat kabar dari Aji, bahwa Lucky dan Bu Marni kini tinggal di sebuah kontrakan kecil di daerah Jakarta Timur. Kontrakan itu sangat kumuh. Tidak ada perabotan mewah, tidak ada AC, dan tidak ada apa-apa lagi. Lucky dan Bu Marni harus tidur di lantai, dan makan mie instan setiap hari. Suatu sore, aku sedang duduk di kafe di Kemang, saat tiba-tiba aku melihat Lucky dan Bu Marni berjalan di depan kafe. Mereka tampak sangat kurus, dan wajah mereka pucat. Mereka berjalan tanpa tujuan, seolah-olah mereka tidak tahu harus pergi kemana. Aku tersenyum. Ini adalah pemandangan yang paling indah yang pernah kulihat. Mereka akhirnya merasakan apa yang aku rasakan. Mereka akhirnya tahu, bagaimana rasanya menjadi orang miskin. Tiba-tiba, Lucky melihatku. Matanya membelalak. Ia menunjuk ke arahku, dan berteriak, Rima. Itu Rima. Bu Marni menoleh. Ia melihatku, dan air matanya langsung mengalir. Mereka berjalan ke arahku, dan mereka berlutut di depanku. Rima, nak, tolonglah maafkan kami, kata Bu Marni, suaranya parau. Tolong maafkan aku, Rima. Aku menyesal, kata Lucky, air mata membasahi pipinya. Aku menatap mereka, dan aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa iba, tidak ada rasa kasihan. Aku hanya merasakan kepuasan. Kalian sudah menyakitiku. Kalian sudah menghinaku. Dan sekarang, kalian meminta maaf? Kataku, suaraku dingin. Kami tahu kami salah, Rima. Kami menyesal, kata Lucky. Penyesalan itu datang terlambat, kataku.
Kalian sudah mengambil semua yang aku punya. Kalian sudah menghancurkan hidupku. Dan sekarang, kalian meminta maaf. Kami akan melakukan apapun yang kamu minta, Rima. Kami akan bekerja keras. Kami akan membayar utang kami, kata Bu Marni, suaranya bergetar. Aku tertawa. Bayar utang? Dengan apa? Kalian tidak punya apa-apa lagi. Kalian sudah jatuh miskin. Rima, tolonglah, beri kami kesempatan kedua, kata Lucky. Aku terdiam. Aku menatap mereka, dan sekelebat ingatan melintas di kepalaku. Aku teringat masa-masa di mana aku harus bekerja keras, berjuang dari nol, untuk bisa mencapai posisiku sekarang. Aku teringat masa-masa di mana Lucky dan Bu Marni merendahkanku, menghinaku, dan menganggapku sampah. Tidak ada kesempatan kedua. Kalian sudah menghancurkan hidupku. Dan sekarang, aku akan menghancurkan hidup kalian, kataku, suaraku dingin. Aku berdiri, dan berjalan meninggalkan mereka. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku mendengar mereka menangis, memohon ampunan. Tapi aku tidak peduli. Hatiku sudah membeku. Aku tidak akan membiarkan mereka masuk ke dalam hidupku lagi. Aku kembali ke apartemenku. Aku menelepon Pak Didik, dan memberitahunya tentang apa yang terjadi. Pak Didik hanya tertawa. Mereka sudah mendapatkan karma mereka. Rima, kamu tidak perlu khawatir lagi, katanya. Aku tahu, Pak. Tapi aku masih ingin melihat mereka lebih menderita, kataku. Sabar, Rima. Mereka akan lebih menderita. Ini baru permulaan, kata Pak Didik. Aku menutup telepon, dan tersenyum. Aku menatap keluar jendela, melihat pemandangan Jakarta yang indah. Aku tahu, banyak orang yang iri dengan kehidupanku. Tapi mereka tidak tahu, betapa sulitnya hidupku. Mereka tidak tahu, betapa banyak pengorbanan yang aku lakukan. Aku mengambil laptopku, dan mulai bekerja. Aku punya banyak proyek yang harus diselesaikan. Proyek-proyek yang akan membuatku semakin kaya, dan akan membuat Lucky dan Bu Marni semakin miskin. Aku tahu, ini bukan akhir dari cerita. Ini baru permulaan. Aku tidak akan berhenti, sampai mereka benar-benar hancur. Aku akan membuat mereka menyesal, seumur hidup mereka. Rasa kasihan memang menjadi pintu gerbang, tapi bukan alasan utama. Hatiku yang beku mencair bukan karena melihat penderitaan mereka di jalanan, melainkan karena sebuah kejadian kecil yang tak terduga, yang justru mengingatkanku pada awal mula cintaku kepada Lucky. Minggu sore itu, aku tidak bisa tenang di apartemen. Perang batin antara amarah dan sisa-sisa kenangan manis terus berkecamuk. Akhirnya, aku memutuskan untuk keluar, berjalan-jalan tanpa tujuan di sekitar apartemenku di Pondok Indah. Kulihat sebuah kedai kopi sederhana di pojok jalan, dan aku memutuskan untuk duduk di sana. Baru saja aku memesan, mataku menangkap sosok yang tak asing. Lucky. Dia duduk sendirian di bangku taman di seberang kedai kopi. Wajahnya yang biasanya angkuh kini tampak lelah. Ia menatap kosong ke jalanan yang ramai. Aku mencoba mengalihkan pandangan, tapi mataku terus kembali kepadanya. Tiba-tiba, seorang kakek tua yang menjual koran, berjalan ke arah Lucky. Wajahnya tampak lelah, dan kakinya pincang. Ia mencoba menawarkan korannya, tapi Lucky hanya menggelengkan kepala. Aku melihat Lucky mengeluarkan uang dari sakunya, dan memberikannya kepada kakek itu. Ini, Pak, ambil saja. Korannya tidak usah, kata Lucky dengan suara yang ramah. Kakek tua itu menatap Lucky dengan bingung. Tapi, saya tidak punya kembalian, Mas. Tidak apa-apa, Pak. Anggap saja ini rezeki, jawab Lucky, tersenyum tulus, yang sudah lama tidak kulihat. Senyum yang sama, yang dulu berhasil membuatku jatuh cinta padanya. Aku merasa jantungku berdegup kencang. Itu Lucky yang dulu. Lucky yang kupuja. Lucky yang selalu peduli dengan orang-orang yang ia sayangi. Lucky yang kupikir sudah hilang selamanya. Setelah kakek itu pergi, Lucky duduk kembali. Ia menatap tangannya yang kosong, tapi wajahnya menunjukkan kelegaan. Kejadian sederhana itu, entah mengapa, menghancurkan semua tembok kebencian yang kubangun. Malam harinya, aku tidak bisa tidur. Kejadian itu terus terngiang di kepalaku. Aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Aku masih mencintai Lucky. Aku masih merindukan sosoknya yang dulu, sosok yang kupikir sudah mati. Akhirnya, dengan hati berdebar-debar,
Aku menelepon Lucky. Suaranya serak saat ia mengangkat telepon. Rima? Lucky, aku mau bertemu. Kataku, suaraku bergetar. Kami bertemu di sebuah restoran sederhana di pinggir jalan di daerah Jakarta Selatan. Lucky datang dengan pakaian yang sama, tapi kali ini, ia terlihat lebih rapi. Ia duduk di depanku, dan ia tidak berani menatap mataku. Rima, aku tahu aku tidak pantas berada di sini. Aku tahu aku sudah menyakitimu, katanya dengan suara parau. Aku melihatmu tadi sore, kataku, saat kamu menolong kakek itu. Lucky menatapku, matanya memancarkan kebingungan. Kamu melihatnya. Aku mengangguk. Itu mengingatkanku pada Lucky yang dulu. Lucky yang selalu kupuja. Air mata Lucky mengalir. Rima, aku sudah berubah. Aku sudah sadar. Aku tahu, aku tidak pantas dimaafkan. Hatiku terasa sakit melihatnya. Aku mengulurkan tanganku, dan menggenggam tangannya. Aku mau memberimu kesempatan kedua, Lucky. Aku masih mencintaimu. Malam itu, kami berbicara dari hati ke hati. Lucky menceritakan semua penyesalannya. Ia menceritakan bagaimana ia menyesal telah menyia-nyiakan cintaku, bagaimana ia menyesal telah menyakitiku. Dan aku mendengarkannya. Aku memaafkannya. Aku memaafkan semua kesalahannya. Aku akan kembali ke rumah, Lucky. Kita akan mulai dari awal, kataku. Rima, terima kasih banyak. Suaranya bergetar. Aku janji, aku tidak akan pernah menyakitimu lagi. Dan aku, dengan bodohnya, percaya. Aku percaya bahwa cinta bisa mengubah seseorang. Aku percaya bahwa cinta bisa memaafkan segalanya. Aku terlalu buta untuk melihat bahwa di balik penyesalannya ada motif lain. Aku terlalu buta untuk melihat bahwa ia tidak benar-benar berubah. Ia hanya kembali untuk memanfaatkan cintaku. Setelah Lucky dan Bu Marni kembali ke rumah di Pondok Indah, suasana rumah yang tadinya dingin dan mencekam, kini dipenuhi tawa dan percakapan. Aku sangat bahagia. Aku pikir, ini adalah awal dari kehidupan baruku. Lucky tidak lagi kasar, dan Bu Marni tidak lagi menghina. Mereka sangat baik kepadaku. Rima, kamu sudah bekerja keras. Kamu butuh istirahat, kata Lucky, suatu malam, saat ia melihatku masih bekerja di laptop. Ia mengulurkan tangannya, dan memijit pundakku. Aku tersenyum. Ini adalah Lucky yang kurindukan. Lucky yang kupuja. Aku baik-baik saja, Lucky. Aku hanya ingin menyelesaikan pekerjaanku. Jawabku. Sudahlah. Biar aku saja yang mengerjakan ini, kata Lucky, dan ia mengambil laptopku. Kamu istirahat. Aku akan mengurus semuanya. Aku terkejut. Lucky tidak pernah melakukan ini sebelumnya. Tapi aku sangat senang. Aku membiarkannya mengambil alih pekerjaanku, dan aku pergi tidur. Aku tidur dengan nyenyak malam itu. Aku merasa aman. Beberapa hari kemudian, Lucky datang kepadaku. Rima, aku punya ide. Aku ingin membangun sebuah bisnis baru. Aku ingin membantumu. Aku ingin menunjukkan padamu bahwa aku sudah berubah, katanya. Hatiku langsung berdebar. Aku sangat bahagia. Ide apa, Lucky? Aku ingin membangun sebuah resor di Sentul. Aku sudah punya ide-idenya. Aku sudah punya rancangannya, katanya. Aku hanya butuh modal. Aku butuh pinjaman. Aku terdiam. Aku tahu, Lucky tidak punya keahlian. Aku tahu, ia hanya bisa menghamburkan uang. Tapi aku sangat mencintainya. Aku percaya padanya. Aku percaya pada janjinya. Berapa yang kamu butuhkan? Tanyaku. 5 miliar. Itu sudah cukup untuk tahap awal. Jawabnya. Aku berpikir sejenak. 5 miliar adalah jumlah yang sangat besar. Tapi aku ingin memberinya kesempatan. Aku ingin melihatnya berubah. Aku mengangguk. Baiklah. Aku akan berikan padamu, kataku. Lucky tersenyum, dan ia memelukku. Terima kasih, Rima. Kamu tidak akan menyesal. Aku janji. Aku tidak tahu bahwa itu adalah kesalahan terbesarku. Aku tidak tahu bahwa itu adalah awal dari kehancuranku. Aku terlalu buta karena cinta. Beberapa bulan kemudian, aku sangat sibuk.
Aku punya banyak proyek yang harus diselesaikan. Aku tidak punya waktu untuk pulang. Aku selalu berpikir bahwa Lucky dan Bu Marni baik-baik saja di rumah. Tapi aku salah. Suatu malam, aku mendapat telepon dari Aji. Suaranya terdengar cemas. "Rima, kamu harus lihat ini." "Ada apa, Ji?" tanyaku, bingung. "Lucky dan Bu Marni, mereka ada di Senopati. Mereka sedang berfoya-foya di klub malam," jawabnya. Hatiku langsung terasa sakit. Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Kamu yakin?" "Aku yakin, Rima. Aku melihat mereka dengan mataku sendiri. Mereka minum-minum, menari, dan mereka menghamburkan uangmu. Mereka tidak membangun resor. Mereka hanya memanfaatkanmu," kata Aji. "Mereka tidak berubah, Rima. Mereka hanya memanfaatkan kebaikanmu." Aku menutup telepon, dan air mataku mengalir. Aku merasa sangat bodoh. Aku merasa sangat bodoh karena percaya pada mereka. Aku merasa sangat bodoh karena memberikan mereka kesempatan kedua. Aku memacu mobilku, dan pergi ke Senopati. Aku melihat Lucky dan Bu Marni di dalam klub malam. Mereka tampak sangat bahagia. Mereka tidak terlihat seperti orang yang menyesal. Mereka terlihat seperti orang yang memanfaatkan kebaikan orang lain. Aku berjalan ke arah mereka, dan aku menampar Lucky. "Dasar pengkhianat!" teriakku. Lucky menatapku, matanya membelalak. "Rima, kamu di sini?" "Iya, aku di sini. Aku melihat semuanya," teriakku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, Rima," kata Lucky, suaranya bergetar. "Tidak seperti yang kupikirkan? Kamu dan ibumu berfoya-foya di sini, sementara aku bekerja keras untuk kalian," teriakku. "Kalian tidak berubah. Kalian hanya memanfaatkan kebaikanku." Bu Marni berdiri, dan ia mencoba membela diri. "Rima, kami hanya ingin merayakan kembalinya kami." "Merayakan apa?" "Merayakan kebodohanku," teriakku. "Kalian tidak pernah berubah. Kalian hanya kembali untuk mengambil uangku." Aku berjalan keluar dari klub malam, dan air mataku mengalir. Aku merasa sangat bodoh. Aku merasa sangat bodoh karena percaya pada mereka. Aku merasa sangat bodoh karena memberikan mereka kesempatan kedua. Aku kembali ke apartemenku. Aku menelepon Pak Didik, dan memberitahunya tentang apa yang terjadi. Pak Didik hanya menghela napas. "Aku sudah bilang padamu, Rima, cinta itu bisa membutakan," katanya. "Aku tahu, Pak. Aku tahu," jawabku, terisak. "Lalu, apa rencanamu sekarang?" "Aku akan menceraikannya. Dan kali ini, aku akan mengambil semua yang dia punya. Aku akan membuat dia dan ibunya menyesal seumur hidup mereka." Aku menutup telepon, dan bersandar di kursi. Aku menatap keluar jendela, melihat pemandangan Jakarta yang indah. Aku tahu, banyak orang yang iri dengan kehidupanku. Tapi mereka tidak tahu betapa sulitnya hidupku. Mereka tidak tahu betapa banyak pengorbanan yang aku lakukan. Aku mengambil laptopku, dan mulai bekerja. Aku punya banyak proyek yang harus diselesaikan. Proyek-proyek yang akan membuatku semakin kaya, dan akan membuat Lucky dan Bu Marni semakin miskin. Aku tahu, ini bukan akhir dari cerita. Ini baru permulaan. Aku tidak akan berhenti, sampai mereka benar-benar hancur. Aku akan membuat mereka menyesal seumur hidup mereka. Aku berdiri di ruang kerja di apartemenku. Ponsel di tanganku masih terasa dingin setelah percakapan dengan Pak Didik. Hatiku sakit, tapi kali ini bukan karena amarah, melainkan karena rasa bodoh dan kekecewaan yang sangat dalam. Aku memandang keluar jendela, melihat lampu-lampu Jakarta yang berkelip, seolah menertawakan kebodohanku. Lalu, sebuah pesan masuk dari Aji. "Rima, aku sudah ikuti mereka. Mereka sedang di sebuah showroom mobil mewah di Jakarta Selatan. Lucky sedang melihat-lihat mobil sport terbaru." Aku memejamkan mata. Tangan yang tadi gemetar, kini mengepal erat. Ini bukan lagi soal cinta buta. Ini soal harga diri yang diinjak-injak. Mereka tidak hanya mengkhianatiku, mereka juga mengolok-olok kepercayaanku. Aku menelepon Pak Didik. Suaraku kini tidak lagi bergetar, melainkan dingin dan penuh ketegasan. "Pak Didik, saya mau Anda lakukan ini. Saya mau Anda membekukan kembali semua rekening atas nama saya,
dan semua aset yang saya kembalikan pada mereka. Lakukan sekarang. Rima, kamu yakin? Kamu baru saja. Saya yakin. Dan saya mau Anda lakukan lebih dari itu. Saya mau Anda siapkan semua dokumen untuk gugatan cerai. Kali ini, saya tidak akan memberi ampun. Saya akan pastikan Lucky tidak mendapatkan sepeser pun dari saya. Dan saya ingin dia, beserta Bu Marni, jatuh miskin, lebih miskin dari sebelumnya. Baik. Saya akan segera melakukannya, jawab Pak Didik. Ada nada hormat dalam suaranya, seolah ia mengerti bahwa Rima yang ini adalah Rima yang berbeda. Rima yang tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya diinjak-injak. Beberapa jam kemudian, aku mendapat kabar dari Aji. Rima, kamu harus lihat wajah mereka. Mereka baru saja selesai memilih mobil sport, dan saat Lucky mencoba membayar dengan kartu kredit, kartunya ditolak. Aku tersenyum puas. Itu adalah salah satu kartu kredit yang kuberi dia akses. Kini, akses itu sudah kutarik kembali. Aji melanjutkan, lalu, mereka mencoba di kartu yang lain. Semuanya ditolak. Mereka panik. Petugas showroom menatap mereka dengan curiga. Itu belum seberapa, Ji, kataku. Sebentar lagi, mereka akan tahu apa artinya penyesalan yang sebenarnya. Aku menghubungi Pak Didik lagi. Pak, saya mau Anda sebarluaskan berita ini. Biar semua orang tahu, bagaimana Lucky dan ibunya mencoba memanfaatkan kebaikan saya, dan bagaimana mereka berfoya-foya dengan uang yang seharusnya untuk membangun bisnis. Saya mau mereka dipermalukan di depan umum. Siap, Rima. Berita ini akan menyebar secepat kilat, jawabnya. Aku menutup telepon, dan memandang keluar jendela. Hujan mulai turun, membasahi jalanan Jakarta. Seperti hatiku, yang baru saja dicuci bersih dari kebodohan dan cinta buta. Aku tidak akan lagi membiarkan diriku terluka. Aku tidak akan lagi membiarkan diriku diinjak-injak. Setelah pembekuan rekening dan gugatan cerai diumumkan di media, hidup Lucky dan Bu Marni kembali ke titik nol. Lebih buruk dari titik nol, malah. Video-video mereka yang berfoya-foya di klub malam, yang sedang mencoba membeli mobil mewah, dan yang berteriak-teriak di Senopati dan Jakarta Selatan, menjadi viral. Reputasi mereka sudah hancur lebur. Tidak ada lagi yang mau membantu mereka. Aku kembali ke rutinitas lamaku. Bekerja dari pagi hingga malam, mengurus perusahaan, dan tidak peduli dengan apa yang terjadi pada Lucky dan Bu Marni. Tapi, satu hal yang berbeda, hatiku tidak lagi merasa sakit. Hatiku sudah kebal. Aku tahu, mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Suatu sore, aku mendapat telepon dari Pak Didik. Suaranya terdengar serius. Rima, saya punya kabar. Lucky dan Bu Marni, mereka ditangkap polisi. Aku terdiam. Aku tidak menyangka hal ini akan terjadi. Kenapa? Tanyaku, bingung. Mereka ditangkap karena penipuan. Mereka menggunakan nama perusahaanmu untuk menipu beberapa investor. Mereka bilang, mereka bisa memberikan keuntungan besar jika investor mau menanamkan modal di bisnis resor mereka. Padahal, bisnis itu tidak pernah ada, jawab Pak Didik. Lalu apa yang akan terjadi? Tanyaku. Mereka akan dipenjara. Mereka akan mendekam di penjara selama beberapa tahun, jawabnya. Aku menutup telepon, dan bersandar di kursi. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa iba, tidak ada rasa kasihan. Yang ada hanya kepuasan. Kepuasan karena mereka akhirnya mendapatkan karma mereka. Karma yang jauh lebih berat dari yang aku rencanakan. Beberapa hari kemudian, aku datang ke persidangan. Aku melihat Lucky dan Bu Marni di ruang sidang. Mereka tampak sangat kurus, dan wajah mereka pucat. Mereka menatapku, dan aku bisa melihat penyesalan di mata mereka. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Hakim membacakan putusan. Lucky dan Bu Marni divonis hukuman penjara. Lucky divonis 5 tahun penjara, dan Bu Marni divonis 3 tahun penjara. Aku melihat mereka menangis, memohon ampunan. Tapi hakim tidak peduli. Aku juga tidak peduli. Aku berjalan keluar dari ruang sidang, dan aku melihat Aji. Ia tersenyum, dan ia memelukku. Kamu sudah menang, Rima. Kamu sudah menang, katanya. Aku tersenyum. Aku tidak tahu, apakah ini kemenangan. Yang aku tahu, ini adalah akhir dari cerita.
Aku tidak akan lagi berhubungan dengan Lucky dan Bu Marni. Aku tidak akan lagi membiarkan mereka menghancurkan hidupku. Aku kembali ke apartemenku. Aku menelepon Pak Didik dan memberitahunya tentang apa yang terjadi. Pak Didik hanya menghela napas. Ini adalah akhir dari cerita, Rima. Kamu sudah bebas, katanya. Aku menutup telepon dan bersandar di kursi. Aku menatap keluar jendela, melihat pemandangan Jakarta yang indah. Aku tahu, banyak orang yang iri dengan kehidupanku. Tapi mereka tidak tahu betapa sulitnya hidupku. Mereka tidak tahu betapa banyak pengorbanan yang aku lakukan. Aku mengambil laptopku dan mulai bekerja. Aku punya banyak proyek yang harus diselesaikan.